Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari ini gereja sejagat merayakan pesta salib suci. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan hari ini mau mengajak kita sekalian untuk memaknai perayaan hari ini. Salib itu adalah sesuatu yang sangat dekat dan akrab bagi kita, para pengikut Kristus. Di rumah-rumah, di kantor, dan juga di mana saja kita bisa menemukan salib. Bahkan kita juga sementara mengenakan salib. Kita mengawali dan mengakhiri doa kita dengan tanda salib. Maka salib itu menjadi identitas kita sebagai para pengikut Kristus, teristimewa umat Katolik. Salib itu menjadi kebanggaan kita. Berbicara tentang salib tentu tidak terlepas dari nilai pengorbanan. Yesus rela disalibkan. Dia boleh berkorban untuk kita manusia. Misi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dari salib, Dia menunjukkan betapa Allah itu sungguh mengasihi kita. Ungkapan cinta Allah kepada manusia total tanpa syarat. Dan dari salib, Yesus ingin menjadikan kita bagian dari dirinya. Dia boleh mendamaikan kita dengan Allah. Di dalam bacaan pertama, kita boleh mendengarkan bersama bagaimana kisah bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari perbudakan Mesir. Allah mengirim ular-ular tedung untuk menghukum mereka karena ketidakpatuhan mereka kepada Allah. Akibat dosa bangsa Israel, Tuhan harus menghukum mereka. Ular-ular yang dikisahkan melambangkan akibat dari dosa-dosa manusia, yaitu keterpisahan kita dari Allah. Ular ini menggigit para pemberontak dan akhirnya mereka menderita dan mati. Namun yang menarik, saat menyadari kesalahan dan dosa-dosa, bangsa Israel mohon belas kasih dari Tuhan untuk menunjukkan kebaikan Tuhan. Tuhan pada akhirnya mengirim Musa untuk membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, sehingga barang siapa yang dipagut ular dan memandang ular tembaga itu, dia tetap hidup. Di balik kedosaan bangsa Israel ada kemurahan hati Allah. Hati Allah yang mengampuni mereka. Dan di dalam bacaan kedua, kembali dikisahkan misteri salib Kristus dengan pengosongan diri Yesus. Paulus menulis demikian. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Ia merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Yesus mengosongkan dirinya demi manusia. Maka kita juga hendaknya mengosongkan diri sehingga Tuhan mampu mengisi hal baik di dalam pikiran, kehendak, hati, dan perbuatan kita. Maka pada akhirnya pengosongan diri ini mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita perlu diisi oleh rahmat Allah. Kita boleh diarahkan oleh kebaikan Allah supaya mengalami orientasi hidup yang baik dan benar. Salib menjadikan kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Salib adalah misteri kasih Allah yang paripurna bagi kita. Dan dalam bacaan Injil, kita diajak untuk memandang salib. Salib adalah saat di mana Yesus ditinggikan. Dia datang dari surga, turun ke bumi, dan ia ditinggikan agar setiap orang yang melihat dan memandangnya mengalami keselamatan. Memandang Kristus yang tergantung pada kayu salib berarti kita sungguh mencintai dan mengimaninya. Yohanes menuliskan percakapan Yesus dan Nikodemus demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib adalah lambang ditinggikannya Kristus, sehingga setiap orang yang memandangnya dapat mengaguminya, mencintai, dan pada akhirnya mengimani Kristus. Maka kita mau mengatakan bahwa salib itu bukanlah tanda kehinaan dan kebodohan seperti diungkapkan oleh orang-orang Yunani dan Yahudi. Bagi orang percaya, salib adalah kayu yang mulia. Salib adalah tempat di mana Yesus, anak domba Allah itu, mengorbankan seluruh dirinya. Yesus ditinggikan dan diagungkan demi keselamatan kita. Yesus telah memilih dan memikul salib kita manusia, sehingga kita boleh mengalami keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita, salib bukanlah sesuatu yang jauh, tetapi pengalaman keseharian kita sebagai orang-orang percaya. Penderitaan dan pengorbanan diri Yesus membawa sukacita dan keselamatan bagi kita. Maka mari Bapak, Ibu, saudara dan saudari umat Tuhan yang terkasih, pada perayaan pesta salib suci ini, kita mau memaknai bersama salib Kristus yang membawa keselamatan bagi kita. Dari salib Kristus, kita boleh mendapatkan keselamatan, kita boleh dipulihkan, kita boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Salib bukan tanda kelemahan. Di balik salib ada Paskah. Di balik salib
ada kemenangan. Maka mari kita memandang salib Kristus dengan pandangan penuh iman dan harapan bahwa Kristus datang menyelamatkan kita semua. Berkat salib Kristus, kita sungguh-sungguh dipulihkan, diangkat, disembuhkan, disempurnakan karena kemenangan Kristus itu. Inilah iman yang kita amini dan kita rayakan setiap hari. Mari kita menandai diri kita dengan salib Kristus, dengan penuh keyakinan dan iman bahwa salib Kristus mampu menyelamatkan saya, mampu menolong saya, mampu menyembuhkan saya, dan menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Maka mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.